Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Oktaria, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya, angkatan 2021, dengan NIM 060812826020. Di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal-soal permutasi dan kombinasi yang ada pada kelas 9 hingga kelas 12. Video ini saya buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan saya pada mata kuliah Matematika Diskrit. Yang terhormat, Profesor Dr. Zulkardi MIkom MSc, kemudian Dr. Merian Sumayeka MSc, dan Ibu Ruth Helen SPDM Pemat MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit. Adapun soal permutasi dan kombinasi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama itu soal mudah, soal sedang, dan juga soal sulit. Perlu kita ingat kembali bahwa perbedaan antara permutasi dan kombinasi ini terletak pada urutannya. Nah, jika permutasi ini kita memperhatikan urutan dalam memilih sesuatu, maka untuk kombinasi itu kita tidak perlu memperhatikan urutan dalam memilih sesuatu. Baiklah, bisa kita lanjutkan. Pertama, kita akan membahas untuk soal mudah terlebih dahulu. Di kantin sekolah SMA Budi Mulia, setiap harinya menyediakan 5 jenis lauk yang berbeda pada jam makan siang. Pada menu lauk hari ini, lauk yang tersedia adalah soto ayam, sop buntut, rawon, ayam panggang, dan ikan bakar. Jika Dani ingin memilih 2 menu lauk yang berbeda untuk makan siangnya hari ini, berapa banyak cara Dani memilih lauk makan siangnya? Perlu kita ketahui bahwa untuk mengerjakan soal yang ini, kita akan menyelesaikannya dengan cara menggunakan kombinasi. Kenapa kita menggunakannya dengan cara kombinasi? Karena di sini kita lihat bahwa untuk memilih menu lauk yang berbeda pada makan siang, itu kita tidak perlu memperhatikan urutannya, maka kita akan menggunakan kombinasi. Misal kita ambil contoh saja, Dani ingin memilih 2 menu, misalnya rawon dan juga ayam panggang. Jika tidak akan pengaruh jika Dani ingin memilih rawon dulu baru ayam panggang atau ayam panggang dulu baru rawon, seperti itu. Bisa kita lanjutkan. Cara penyelesaiannya yaitu pada soal tadi kita ketahui bahwa banyak lauknya ada 5 macam tadi. Bisa kita simbolkan dengan N. Kemudian banyak lauk yang ingin dipilih oleh Dani itu tadi ada 2 macam. Bisa kita simbolkan dengan K. Sehingga banyak cara Dani memilih lauk makan siangnya adalah kita perlu ingat kembali bahwa rumus dari kombinasi yaitu N kombinasi K itu sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali N dikurang K faktorial. Baik, sini kita bisa lihat bahwa N-nya tadi itu adalah 5, K-nya itu 2, maka di sini 5 kombinasi 2 itu sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 dikurang 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 dikali 1 dikali 3 faktorial. 3 faktorial ini yang ada di pembilang bisa kita bagi dengan yang ada di penyebut menjadi 1. Sehingga di sini nantinya 5 dikali 4 sama dengan 20 dan 2 dikali 1 sama dengan 2 dan 20 dibagi 2 itu sama dengan 10. Jadi banyak cara Dani memilih lauk untuk makan siangnya hari ini adalah 10 cara. Begitulah cara menyelesaikan untuk soal tingkat mudah yang telah
kita sebutkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu soal yang sedang. Nah, di sini kita lihat bahwa tentukanlah nilai n jika diketahui n kombinasi 3 sama dengan 120. Tadi sudah saya tuliskan sebelumnya untuk rumus dari n kombinasi k itu sama dengan n faktorial per k faktorial dikali dengan n dikurang k faktorial. Nah, rumus ini akan berguna karena akan dapat kita, dengan menggunakan rumus ini, kita akan menyelesaikan soal yang sedang kita bahas pada hari ini, yaitu n kombinasi 3 sama dengan 120. Dimana tadi 3 ini merupakan k-nya, dan 120 merupakan nilai dari kombinasi yang sedang ditanyakan. Selanjutnya, adapun cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Sini n kombinasi 3 sama dengan 120. Dengan menggunakan rumus yang telah saya tuliskan sebelumnya, dapat kita tulis ulang menjadi n faktorial per 3 faktorial dikali n dikurang 3 faktorial sama dengan 120. Kita ingat kembali bahwa faktorial ini merupakan n faktorial ini merupakan n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali n dikurang 3 dikali n dikurang 4 dikali n dikurang 5 dan seterusnya. Nah, pada soal yang ini kita berhenti pada n dikurang 3 faktorial. Karena hal ini akan memudahkan kita. Kita lihat pada penyebutnya di sini ada n dikurang 3 faktorial. Nah, di mana nanti kita akan memudahkan kita dalam menyelesaikan soal ini. Karena nanti pada bagian penyebutnya ini bisa kita bagi dengan yang pembilangnya. Sini kita lihat bahwa n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali n dikurang 3 faktorial per 3 faktorial yaitu 3 dikali 2 dikali 1 dikali n dikurang 3 faktorial sama dengan 120. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa bisa kita bagi menjadi 1 ya nanti, maka akan menjadi seperti ini. N dikali n kurang 1 dikali n dikurang 2 per 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Nah, agar penyebut pada ruas yang sebelah kiri ini menjadi 1, maka ruas sebelah kanan akan kita kalikan dengan 3 dikali 2 dikali 1. Maka akan menjadi seperti ini. N dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 sama dengan 120 dikali 2 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Maka akan dihasilkan n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 sama dengan 720. N ini bisa kita kalikan ke dalam sini menjadi n kuadrat dikurang n dikali n dikurang 2 sama dengan 720. Selanjutnya, n kuadrat dikurang n dikali n dikurang 2 sama dengan 720 ini bisa kita, pada ruas sebelah kirinya ini bisa kita kalikan dengan perkalian pelangi ya, istilahnya itu. Nah, maka nanti didapatkan n pangkat 2 dikali n itu n pangkat 3, n kuadrat dikali negatif 2 itu negatif 2n kuadrat, negatif n dikali n itu sama dengan negatif n kuadrat, negatif n dikali negatif 2 yaitu plus 2n, sama dengan 720. Di sini negatif 2n kuadrat dikurang n kuadrat itu sama dengan negatif 3n kuadrat. Maka di sini didapatkan nanti n pangkat 3 dikurang 3n kuadrat ditambah 2n sama dengan 720.
Agar ruas sebelah kanannya itu sama dengan 0, maka ruas sebelah kirinya akan kita kurangi dengan 720. Dapatkan n pangkat 3 dikurang 3n kuadrat ditambah 2n dikurang 720 sama dengan 0. Nah, di sini saya telah membuat dua warna yang berbeda, yaitu ada warna coklat dan juga ada warna hijau. Di sini saya melakukan manipulasi manipulasi matematika pada persamaan yang ada di sini, yaitu negatif 3n kuadrat itu sama saja dengan negatif 10n kuadrat ditambah dengan 7n kuadrat. Begitu pula dengan 2n plus 2n ini sama saja dengan negatif 70n ditambah 72n. Sehingga hal ini dilakukan agar memudahkan kita dalam menyelesaikan persamaan yang ada pada yang sedang kita kerjakan pada saat ini. Nah, di sini dibagi lagi menjadi 3 suku. Nah, di sini saya saya kelompokkan dengan tanda kurung. Di sini n pangkat 3 dikurang 10n kuadrat ini merupakan suku yang pertama. Kemudian 7n kuadrat dikurang 70n ini suku yang keduanya. Lalu 72n dikurang 720 itu merupakan suku yang ketiganya. Sama dengan 0. Sini n kuadrat dikali n dikurang 10 itu sama saja dengan n pangkat 3 dikurang 10 n pangkat 2. Begitupun dengan 7n dikali n dikurang 10 sama saja dengan 7n kuadrat dikurang 70n. Dan 72n dikurang 720 ini sama saja dengan 72 dikali n dikurang 10 sama dengan 0. Kita lihat di sini bahwa ternyata setiap suku-suku ini dapat kita kalikan dengan n dikurang 10. Maka dengan menggunakan sifat distributif, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. N dikurang 10 dikali n kuadrat ditambah 7n ditambah 72. Bentuknya akan menjadi seperti ini, sama dengan 0. Nah, persamaan ini memiliki kita lihat di sini bahwa terdapat dua persamaan, yaitu yang persamaan pertama yaitu n dikurang 10 sama dengan 0, dan persamaan yang kedua yaitu n kuadrat ditambah 7n ditambah 72 sama dengan 0. Nah, untuk yang persamaan pertama yaitu n dikurang 10 sama dengan 0 itu sama saja dengan n sama dengan 10. Ya. Nah, untuk yang persamaan yang kedua yaitu n kuadrat ditambah 7n ditambah 72 sama dengan 0 akan dibahas di slide selanjutnya. Yaitu dengan menggunakan rumus ABC, maka A di sini kita tahu bahwa 1, B-nya itu adalah 7 dan C-nya adalah 72. Untuk mengingat kembali rumus ABC itu adalah, sini saya menggunakan N karena variabel yang saya gunakan adalah N. N sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang dengan 4AC. A ya. Per 2A. Oke. Bisa kita lanjutkan. N sama dengan negatif 7 ya, negatif 7 plus minus akar B kuadrat yaitu B-nya 7 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 72 per 2 dikali A-nya 1. 2 dikali 1. Maka N sama dengan negatif 7 plus minus akar 7 kuadrat adalah 49 dikurang 4 dikali 1 dikali 72 adalah 288. Dibagi dengan 2 kali 1 sama dengan 2. N sama dengan negatif 7 plus minus akar 49 dikurang 288 itu sama saja dengan negatif 239
per 2. Kita tahu bahwa akar negatif itu merupakan imajiner. Sehingga untuk n pada persamaan n kuadrat ditambah 7n ditambah 72, itu nilai n-nya bukanlah bilangan real, atau n ini adalah imajiner. Sehingga nilai yang bisa kita gunakan untuk mencari soal n kombinasi 3 ini adalah nilai n yang sebelumnya, yaitu n sama dengan 10. Sehingga nilai n dari n kombinasi 3 sama dengan 120, ini adalah 10. Begitulah cara untuk menyelesaikan soal sedang. Kita lanjutkan lagi, yaitu dengan tingkatan soal yang sulit. Dalam suatu tim yang terdiri dari 4 anak kelas 1, 5 anak kelas 2, dan 6 anak kelas 3 akan dipilih ketua, wakil ketua, dan sekretaris tim. Jika asal ketua kelas tim harus lebih tinggi dari asal kelas wakil ketua, dan asal kelas sekretaris tim, maka banyaknya kemungkinan susunan petinggi tim tersebut adalah. Untuk menyelesaikan soal yang sulit ini, kita akan menggunakan rumus permutasi. Kenapa kita menggunakan rumus permutasi? Karena di sini kita lihat bahwa di soal, jika asal kelas ketua tim harus lebih tinggi dari asal kelas wakil ketua dan asal kelas sekretaris tim, nah maka di sini artinya kita memperhatikan urutannya, yaitu tingkatan dari kelas ketua tim ini haruslah kelas 3 ataupun kelas 2, dan tidak bisa kelas 1, karena yang tadi disebutkan bahwa ketua tim ini haruslah lebih tinggi tingkatannya dari wakil ketua dan juga sekretaris timnya. Kita ingat kembali bahwa rumus dari permutasi ini, n permutasi R itu sama saja dengan n faktorial per n dikurang R faktorial. Baiklah, dapat kita lanjutkan. Untuk melihat penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Banyaknya susunan tim tersebut dibagi menjadi 5 kemungkinan. Nah, tadi kan kita tahu bahwa ada 3 tingkatan kelas, yaitu tadi ada kelas 3, kelas 2, dan juga kelas 1, di mana tadi ketua tim tadi haruslah berada di atas kelas, di atas dari asal kelasnya sekretaris dan juga wakil sekretarisnya. Nah, adapun kemungkinan yang pertama, yaitu jika ketua timnya itu berasal dari kelas 3 dan wakil ketua dan sekretaris timnya itu berasal dari kelas 2. Tadi kita ingat bahwa kelas 3 itu ada 6 anak dan kelas 2 itu ada 5 anak. Maka banyak caranya, yaitu 6 permutasi 1 dikali 5 permutasi 2. 6 ini dari yang kelas 3 ya. Kemudian yang 5 ini dari yang kelas 2. Kita akan mengambil 5, kita akan dari 5 anak ini akan kita ambil 2. Maka 6 faktorial per 6 dikurang 1 faktorial dikali 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial sama dengan 6 faktorial per 5 faktorial dikali 5 faktorial 3 faktorial sama dengan 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Di sini kita bisa coret ya. Bisa coret 5 faktorial, 5 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial. Maka 6 dikali 5 dikali 4 dikali 2 itu adalah 20. 6 dikali 20 sama dengan 120. Maka kemungkinan pertama itu banyak caranya adalah 120.
Kemudian yang untuk kemungkinan yang kedua, yaitu jika ketua timnya itu berasal dari kelas 3, lalu wakil ketuanya berasal dari kelas 2, dan sekretarisnya berasal dari kelas 1. Maka, banyak caranya, yaitu 6 permutasi 1 dikali 5 permutasi 1 dikali 4 permutasi 1. Yang mana 6 ini merupakan dari ketua kelasnya ya, ketua timnya, yaitu 6 diambil 1, kemudian wakil ketuanya itu dari kelas 2 sebanyak 5 anak, 5 diambil 1, kemudian sekretarisnya diambil dari kelas 1 sehingga jadi 4 permutasi 1. Nah, yaitu di sini kita lihat sebentar. Ini 6 faktorial per 6 dikurang 1 faktorial dikali 5 faktorial per 5 dikurang 1 faktorial dikali 4 faktorial per 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial. Ini bisa kita bagi. 5 kemudian dikali dengan 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial bisa kita bagi juga, dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial bisa kita bagi juga. Nah, di sini 6 dikali 5 dikali 4 itu sama dengan 120. Baik, selanjutnya yaitu kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan ketiga ini jika ketua timnya itu berasal dari kelas 3, wakil ketuanya berasal dari kelas 1, dan sekretarisnya berasal dari kelas 2. Maka banyak caranya, yaitu 6, yang ketua kelas tadi adalah kelas 3, jadi sebanyak 6 anak diambil 1, kemudian dikali dengan 4 anak diambil 1, yang mana tadi dari wakil ketuanya, kemudian dikali dengan 5 permutasi 1, yang mana tadi sekretarisnya diambil dari kelas 2. Nah, kemudian di sini sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 1 faktorial dikali 4 faktorial dikurang 4 dikurang 1 faktorial dikali 5 faktorial dikurang 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial sama dengan 6 dikali 4 dikali 5, hasilnya adalah 120. Sehingga untuk kemungkinan ketiga ini terdapat 120 cara. Selanjutnya yaitu kemungkinan yang keempat, jika ketua timnya berasal dari kelas 3, yaitu sebanyak 6 anak, kemudian wakil ketua dan sekretaris timnya itu berasal dari kelas 1, yaitu 4 anak. Maka banyak caranya, yaitu 6 permutasi 1, yaitu 6 anak diambil 1 dari kelas 3, kemudian 4 permutasi 2, yaitu 4 anak diambil dari 2 sebanyak 2 siswa dari kelas 1. Maka 6 faktorial per 6 dikurang 1 faktorial dikali 4 faktorial dikurang 4 dikurang 2 faktorial sama dengan 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dapat kita coret, dikali dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial sama dengan 6 dikali 4 dikali 3 sama dengan 72. Kemudian kemungkinan yang terakhir yaitu jika ketua timnya itu berasal dari kelas 2 dan wakil ketua dan sekretarisnya itu berasal dari kelas 1, yaitu 4 anak. Maka di sini maka 5 permutasi 1, yaitu dari kelas 2 tadi ada 5 anak diambil 1, kemudian dikali dengan 4 permutasi 2, dimana tadi wakil ketua dan sekretarisnya itu berasal dari kelas 1, yang mana kelas 1 tadi ada 4 anaknya. Sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 1 faktorial dikali 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 faktorial dikurang 4 faktorial dikali dengan 4 faktorial
4 dikali 3 dikali 2 faktorial di per 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Nah, sehingga total semua kemungkinan dari kemungkinan 1, kemungkinan 2, dan kemungkinan 3, 4, dan 5 ini kita jumlahkan kemungkinan tadi, maka didapatkan 492 cara. Jadi, banyaknya kemungkinan untuk menyusun petinggi tim tersebut dengan kelas asal ketuanya itu lebih tinggi dari asal kelas wakil ketua dan sekretaris timnya adalah sebanyak 492 cara. Nah, itulah 3 soal yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen yang telah menyimak pembahasan yang telah saya sampaikan. Jika ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dapat juga menghubungi di email saya ataupun melalui direct message melalui Instagram yang telah saya tampilkan di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.